Cari dia sampai ketemu dan bawa dia ke istana. Baik, Ratu. Duh, berat. Pantur banget deh, Piket. Kita pacaran. Gak bisa, Snow. Kamu itu kapan ngertinya sih? Aku itu cuma anak adopsi. Sedangkan kamu, seorang pangeran, putra mahkota dari kerajaan ini. Aku pergi dulu. Lo dengar? Apa ya? Ingat ya, kalau lo nyebarin rumor atau gosip apapun tentang ini, lo gak akan selamat. Aku pulang. Juliet, cepat siap-siap, nak. Kenapa, Pak? Kita dipanggil ke istana kerajaan. Wah, Assalamualaikum. Baginda Ratu tiba. Salam hormat yang mulia Ratu. Salam hormat yang mulia Ratu. Iya kan? Jangan-jangan ini perkara tadi siang. Yang mulia Ratu, mereka adalah orang yang Anda cari. Boleh saya lihat cincin keluarga kalian? Tidak salah lagi. Salam hormat Putri Mahkota. Putri Mahkota? Baginda raja sebelumnya, yaitu ayah saya, dan kakek kamu adalah teman baik. Mereka sudah berjanji untuk menikahkan para cucunya kelak. Anda adalah calon pengantin dari Pangeran Snow. Apa? Tuan Putri, jadwal Anda hari ini fitting gaun pengantin bersama Pangeran. Ada, masih lama gak sih ini? Nggak kelar-kelar. Cantiknya. Saya butuh waktu privat berdua dengan calon istri saya. Calon istri katanya. Dengar ya, pernikahan ini cuma sekedar formalitas. Camkan itu. Iya. Gua sama sekali gak suka sama lo. Gua tahu kok. Gue juga bingung kenapa jadinya ribet begini, tapi gue peringatin sama lo. Sini tangan lo. Nah, kerja. Ini apa Anda? Snow, gue boleh nanya nggak? Apa? Kenapa sih lo suka itu sama Hazel? Karena dia itu cinta pertama gue. Aku ada di mana? Kenapa kamu nangis? Aku mau pulang. Itu tangan kamu berdarah loh. Makasih. Ayo kita keluar dari sini. Pangeran, Anda di mana? Pangeran, Anda baik-baik saja? Apa satu? Segera kirim tim penjemputan. Sekarang. Sebentar. Ini buat kamu. Apa ini? Kalung ya? Dadah. Dia. Beberapa tahun kemudian gue datang kembali ke hutan itu. Dan di sana gue nemuin dia lagi ngelukis persis di tempat kita dulu. Snow, lo yakin itu Hazel? Yakinlah, siapa lagi yang tahu tempat kecil begitu? Gua. Jadi selama ini gue salah. Ternyata Juliet. Kamu gak lupain aku kan, Snow? Maaf sudah membuatmu menunggu lama, Tuan Putriku. Mari kita sambut Pangeran dan Putri Stormhold. Ini pertama kali saya masuk kelas ini ya. Saya pesen dulu biar kenal muka-muka nggak ada alak kalian. Makaroni. Maaf Bu, Monica Bu. Siapa lagi nih? Donat. Bu, maaf. Ronald. Nama saya Ronald, Bu. Terus catering. Oh, ini mamanya pasti punya usaha makan catering ya. Bu, maaf namanya Catherine. Maaf ya. Kayaknya kacamata saya ketukar ini. Soalnya kemarin saya habis berenang di sungai. Jangan bilang tuh kacamata renang. Ya, lanjut. Paramex. Paramita Bu. Oh alah. Oke lanjut. Ini kenapa nama kalian nama makanan semua ya? Duh, gak enak perasaanku nih Bah. Sereal. Serena Bu. Tuh kan Serena, SSRRE-Nana, Serena. Serena bukan sereal, makanan bergizi seimbang siap santap setiap pagi. Bu, tolong kembaliin anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya. Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang menjemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa?
Mak, Celo lapar. Hayya, menyusahkan saja kau. Hei, masih di sini kau rupanya. Saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu. Di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Hah? Celo? Siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah di tangan. Ini. Celo bakal ikut mama besok. Barusan Celo panggil aku mama. Nah. Makasih, Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo gak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakai uang itu kau jajan. Jadi selama ini. Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Dia tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Mak. Celo pulang, Mak. Aku adalah jemari dan... Aduh abang, bukan maksudku begitu. Bah! Kasih aba-aba kalau udah siap. You can ask the flowers. I sit for hours. Ada Nona Ambon kah di sini? Nona Ambon, pica. Nona nanti lincah. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Dustak, tetet, toret, Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Sedikit demi sedikit engkau. Malam saus ini, ku terasa sepi, tak mau sendiri. Aku dah lupa balik lagi, nama kau pun hilang dari hati. Pandang pertama, dia lihat langsung suka ngeng. Dame onger. Zege zaga, zege zaga. Berawal dari temenan sudah lama panggil sayang. Hayo, yo banyak utang. Tuh, CKT48 tuh membernya cantik-cantik semua ya. Kawaii, iri aku tuh. Iya woi, mana berbakat banget. Udah suaranya merdu, jago dance pula. Guys, kalian ngefans sama JKT48 kayak kita gak? Duh, jadi malu. Kalian ngidolain Mimi. Ih, nah jodoh. Amit-amit 7 turunan 8 tanjakan gue. Hah? Kok bisa jadi kamu sih, Mimi? Kalian pasti nggak tahu kan? Kalau Mimi dulu sempat jadi anggota JKT48 loh. Tapi yang sekarang udah lulus, terus jadi alumni deh. Sejak kapan? Gak usah ngarang deh lo. Lagian seleksi masuk itu ketat banget. Mana mungkin sih lo ubur-ubur kalian bisa keterima. Iya, kok aku gak pernah lihat kamu di TV sih? Sekedar informasi aja ya buat orang-orang sok ngerti kayak kalian. Membernya JKT48 tuh ada banyak banget. Jadi ya nggak semuanya bisa tampil pas konser lah. Mimi tuh biasanya di barisan belakang. Halo banget sih lo. Itu mulut belum pernah dirapetin pakai lem tikus ya? Sabar Tifa, sabar. Tapi ini aku cari di Google, nggak ada yang namanya Mimi. Kamu angkatan berapa? Hah? Mimi lupa deh. Mimi tuh nggak lama tau di JKT48. Ya paling semingguan lah. Soalnya jadwalnya padat banget. Nggak cocok Mimi. Capek. Hah? Percaya. Kalau nama ketua kamu inget gak? Hah? Kenapa sih kamu penasaran itu sama Mimi, Juliet? Kamu sirik ya sama Mimi? Mimi tahu sih. Mimi tuh cantik natural, pinter nyanyi, jago dance. Apa cuma Mimi ya cewek yang pernah jadi artis di sekolah ini? Mimi, lu bau mulut terkena asap, mulut tuh beda kejidat baru tau rasa. Nih denger, Mimi bakal buktiin. Walau tak seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Wah, bisa diem gak? Udah suara lu jelek, false lagi. Anda menginap kanker otak stadium 4. Kanker apa? Menantu gak guna. 3 tahun kau menikah dengan anakku. Tapi sampai sekarang belum hamil juga kau. Sudahlah, kalian cerai saja. Juliet, laporan kamu salah semua ini. Kerja kok nggak becus amat. Mulai hari ini kamu dipecat. Aku pulang. Kalian? Juliet, aku bisa jelasin. Cukup Ian. Juliet, sadar diri dong. Lo tuh cuma cewek penyakitan yang umurnya tinggal hitung hari doang. Hazel, kamu itu sahabat aku dari SMA. Emangnya gak ada cowok lain apa sampai kamu tega rebut sama aku? Oh iya, gue lupa bilang kalau gue itu suka sama barang milik orang lain. Kalau begitu, kalian harus ikut
neraka bersamaku. Lo udah gila ya? Lo kalau mau balik sendirian aja, gak usah ngajak-ngajak. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir seperti ini. Hai. Ini di mana? Juliet, Apa aku udah di surga? Kamu siapa? belum saatnya kamu tahu. Tadi kamu mau bilang apa? Janji ya, kamu harus bahagia. Juliet, bangun, bentar lagi kelas Bu Zoe. Loh, aku gak jadi koit. Bentar. Seragam SMA. Ini kan sekolah lama aku. Kamu kenapa? Kok aneh gitu? Sakit. Berarti aku gak lagi mimpi. Jangan-jangan aku kembali ke 7 tahun yang lalu. Serius? Hai Juliet, dasar belakor. Lo kan yang dapat Asta dan Luna. Hah? Grace, Juliet bukan orang yang kayak gitu. Aduh Hazel, lo terlalu baik ke teman. Munafik, aku ingat. Padahal Hazel sengaja menjebakku dan menyebarkan rumor kalian ini harus hati-hati sampai ya. aku Juliet itu dibenci satu diam-diam sekolah selama 3 orang. tahun. Oh ya? Tapi kok di HP Aska sayang-sayangannya sama bebek Hazel? Mana sini? Hazel! Pengkhianat! Kok gini? Pergilah. Harusnya Juliet yang kena, kenapa jadi aku? Waktunya balas dendam. Saya besok anak ulang tahun. Kamu mau kado apa? Aku mau iPhone 15 Pro mah. Oke. Yes, ketemu besok di kafe ya sayang. Wah, gua cuma cinta sama duitnya. Bodoh. Juliet, kamu gak keberatan kan kita kayak mutafian bareng? Dulu dia menumpahkan gelas itu ke arahku. Ops. Wah, kebetulan banget aku haus. Aduh, ini dibasahkan ya yang Hazel. Oh ya, Vian. Happy birthday. Wah, makasih. Mana isinya? Loh, apa ini? Itu total tagihan uang yang aku keluarin buat kamu. Tolong kamu transfer dalam 24 jam. Atau kamu bisa bicara dengan pengacaraku. Kita putus. Ini Yap, betul, itu foto hot kalian yang bakal aku sebar di internet. Kalian berdua memang cocok ya. Sama-sama gak tau malu. Kurang ajar. Bacot. Iya, Kamu gak apa-apa. gak apa-apa. Kalau kalian masih membuat keributan di tempat saya akan panggil polisi. Sialan. Ayo Vian. Makasih ya udah nolongin aku. Muka kamu kelihatan familiar. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kapan? Di mana? Satu kehidupan sebelumnya. Aku mempunyai penyakit jantung kronis dan hanya kamu yang bisa membuatku tersenyum. Snow, aku punya hadiah buat kamu. Kamu selalu menemaniku dan menghiburku. Kondisi pasien semakin memburuk. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lagi. Dokter, berikan jantung saya untuk Snow. Tapi Nona, keadaan Anda... Dokter tahu, tanpa Snow, saya juga gak bisa hidup. Dia... Kamu sudah memberikan satu kali kehidupanmu untukku. Sekarang giliranku memberikan satu kali kesempatan hidup untukmu. Snow, ini beneran kamu kan? Diam gak? Gak diam mama cari papa baru nih. Piu. Mama jelek. Nanti kalau Elliot udah gede, Elliot bakal culu istri Elliot dan yang cantik-cantik aja tiap hari di rumah. Mana mungkin? Istri kamu tuh habis nikah harus beberes rumah, masak, cuci baju. Belum lagi jagain anak kayak mama gini. Ditinggal mandi aja, jadi oe-oe. Pakai acara moda dan cantik segala. Mang ya, bisa. Loh, kan ada mama. Nanti mama yang beberes, masak, cuci baju sama ngurusin anak aku lah. Loh, terus istri kamu ngapain? Istri aku ya bebas mau lakuin apa aja suka-suka dia. Nanti semua gaji aku bakal aku kasih ke dia buat belanja. Kamu sadar nggak? Kamu terlalu manjain istri kamu. Coba deh mama pikir. Cari istri sekarang tuh susah tau ma. Makanya aku gak bolehin dia kerja. Lagian dia di keluarganya juga pasti jadi princess. Mau kerja gak ngapa-ngapain. Terus kenapa dia harus kerja di keluarga kita? Emang ya? Kamu tuh persis kayak papa kamu. Mulutnya pinter banget ngejawab. Lah terus kalau kayak gitu, kenapa mama harus kerja keras di keluarga ini? Kok tanya aku? Kalau mau protes sana ke papa lah. Kok gua?